Shalom saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus. Kita ada di bulan yang baru dan di tahun yang baru, dan kita bersyukur dengan tahun yang sudah lewat, dan di tahun yang punya tema luar biasa, di Empowering Grace, kasih karunia yang memberikan kekuatan, yang mengangkat kita, menyertai kita, memampukan kita. Dan saya percaya di tahun yang luar biasa ini ada banyak hal-hal yang luar biasa juga yang Tuhan akan kerjakan di dalam dan lewat hidup kita bagi kemuliaan namanya. Tentu saja. Ya, dan saudara, di bulan yang pertama ini kita penting untuk mengetahui, karena kita tahu salah satu karunia-karunia, kasih karunia itu memberikan karunia kepada kita adalah bagaimana pertama-tama kita mengerti akan kebenaran tentang karunia. Nah, saya rindu untuk saya membacakan ayat firman Tuhan dari kitab 1 Korintus pasal yang ke-12 ayat 4 sampai dengan ayatnya yang ke-11. Dikatakan demikian lewat firman Tuhan, ada rupa-rupa karunia tetapi satu roh. Dan ada rupa-rupa pelayanan tetapi satu Tuhan. Dan ada berbagai-bagai perbuatan ajaib, tetapi Allah adalah satu yang mengerjakan semuanya dalam semua orang. Tetapi kepada tiap-tiap orang dikaruniakan pernyataan roh untuk kepentingan bersama. Sebab kepada yang seorang, roh memberikan karunia untuk berkata-kata dengan hikmat, dan kepada yang lain roh yang sama memberikan karunia untuk berkata-kata dengan pengetahuan. Kepada yang seorang, roh yang sama memberikan iman, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk menyembuhkan. Kepada yang seorang roh memberikan kuasa untuk mengadakan mujizat, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk bernubuat. Dan kepada yang lain lagi ia memberikan karunia untuk membedakan bermacam-macam roh. Kepada yang seorang ia memberikan karunia untuk berkata-kata dengan bahasa roh, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk menafsirkan bahasa roh itu. Tetapi semuanya itu dikerjakan oleh roh yang satu dan yang sama, yang memberikan karunia kepada tiap-tiap orang secara khusus seperti yang dikehendakinya. Apa yang kita perlu mengerti? Apa yang kita perlu tahu tentang karunia-karunia ini? Tentu saja, pertama-tama kalau kita baca ayat 4 sampai ayat yang ke-6, kita memperoleh pengertian bahwa karunia itu dikatakan berasal atau bersumber daripada roh Tuhan. Roh Tuhan yang Alkitab berkata dikaruniakan, diberikan roh yang mau tinggal, ada di dalam hidup kita. Tidak tahukah kamu, kata firman Tuhan, bahwa tubuhmu adalah rumah Roh Kudus. Berarti roh yang adalah sumbernya itu ada di dalam kita. Karunia-karunia yang berasal daripada Dia, saya percaya Tuhan mau itu kita miliki, ya, diberikan, dikaruniakan. Dan itu dalam bahasa Inggris disebut dengan istilah gift. Ya, kita tahu gift itu adalah merupakan pemberian yang pada dasarnya sebetulnya tidak dibutuhkan syarat-syarat. Ya, semua itu merupakan kasih karunia yang mengempowering kita itu, yang menguatkan, mengempower kita, memampukan, memberikan kemampuan kepada kita. Ingatlah bahwa sumbernya adalah Dia sendiri. Itu bukan karena hebat kita, kuat kita, gagah kita, kerennya kita, sama sekali nggak ada. Semuanya datangnya daripada Dia, bukan dari yang lain. Jangan cari, saudaraku, karunia-karunia di luar daripada rohnya. Sebab itu membangun hubungan dengan roh, ya, kehidupan yang senantiasa dipimpin oleh roh. Setiap anak Allah, firman berkata, hidupnya dipimpin oleh roh Allah. Biarlah kiranya Dia yang menjadi sumber, kita senantiasa mengingat itu di dalam kehidupan kita. Tetapi juga ayatnya yang ke-8 sampai dengan ayatnya yang ke-10 mengajarkan kepada kita apa? Bahwa memang ada bermacam-macam karunia, ya, ada berbagai jenis karunia. Tetapi yang kita perlu tahu bahwa tidak ada satupun di antara karunia-karunia itu yang lebih daripada yang lain. Ya, ayat yang ke-8 berkata, sebab kepada yang seorang roh memberikan karunia berkata-kata dengan hikmat, kepada yang lain roh yang sama memberikan karunia berkata-kata dengan pengetahuan, kepada yang seorang roh yang sama. Perhatikan perkataan roh yang sama, roh yang sama, roh yang sama. Roh yang sama itu memberikan apa? Memberikan karunia. Karunianya enggak satu. Karunianya ada beberapa, ya. Itu sebabnya kepada masing-masing saudara Tuhan memberikan sesuai dengan yang dikehendakinya. Saya dikasih berapa, Pak? Ya terserah yang memberi, karena itu gift.
Ya, gift itu merupakan sebuah pemberian yang diberikan kepada kita oleh yang mau memberi. Nah, tentu saja kita perlu untuk meresponinya dengan benar, meresponinya dengan baik. Apa itu? Menerimanya, ya, embrace itu karunia. Saudaraku. Dan karunia itu saya percaya diberikan kepada kita agar kehidupan kita ini menjadi kehidupan yang berguna, ya, berdampak, bermanfaat, menjadi berkat. Ayat yang ketujuh. Ayat yang ketujuh berkata kepada tiap-tiap orang dikaruniakan. Perhatikan perkataan itu. Dikaruniakan penyataan roh untuk kepentingan bersama. Itu bukan untuk kepentingan kita pribadi. Tentu saja, saudara, kalau kita memiliki karunia, ya maka hidup kita ini pasti akan terberkati lewat karunia itu. Ya kan? Sama seperti misalkan seseorang yang diberikan talenta, suara yang bagus, talenta bermusik, talenta untuk kemudian memiliki kemampuan-kemampuan di dalam hidupnya. Maka kemampuan-kemampuan itu akan menyediakan ruang, dikatakan gift gives room, ya. Karunia-karunia itu akan memberikan ruang kepada kita. Seseorang yang dipakai, diurapi, disertai Tuhan, misalkan untuk bisa mengajar dengan bagus, memberitakan firman Tuhan, dipakai kehidupannya di mana dari dalam hidupnya mengalir bukan hanya kebenaran tapi juga kuasa Tuhan. Saya yakin itu akan membuka banyak pintu. Demikian juga dengan pengetahuan, ya, hikmat yang daripada Tuhan yang menyertai kita di berbagai bidang di dalam seluruh kehidupan kita ini. Maka pintu akan terbuka bagi dia. Karunia itu bisa memberkati kita. Tapi ingat bahwa sebetulnya karunia itu diberikan kepada kita agar hidup kita ini jadi berkat buat orang lain. Dan dikatakan untuk kepentingan bersama. Ya, untuk kepentingan yang bersama. Itu sebabnya berikutnya saudara, karunia itu mengajarkan kepada kita apa? Satu hal yang sangat penting yang saya yakin Tuhan mau itu ada di dalam kehidupan kita, lewat kehidupan kita, di dalam kita bergereja, di dalam kita berkomunitas, ya, yaitu karunia-karunia itu dipakai untuk kepentingan bersama. Di dalam ayat yang ke-11, ya, dikatakan 1 Korintus 12 ayat 11. Tetapi semuanya ini dikerjakan oleh roh yang satu dan yang sama. Yang dikatakan memberikan karunia kepada tiap-tiap orang secara khusus. Ada orang yang diberi 3, ada orang yang diberi 2, ya, ada orang yang mungkin diberi 1, tidak masalah jumlahnya, saudara. Karena di situ dikatakan seperti yang dikehendakinya. Itu sejalan, itu akan berlangsung bersama-sama sesuai dengan apa yang jadi maunya Tuhan, apa yang jadi rencananya Tuhan, apa yang jadi kerinduannya Tuhan di dalam dan lewat kehidupan kita. As long as saudara kita mempergunakannya dengan maksimal, maka saya percaya hidup kita pasti berdampak bagi kemuliaan Tuhan tentu saja. Ya, jadi Tuhan mau karunia itu mengajarkan kepada kita bahwa karena bermacam-macam karunianya, pentingnya unity dan juga harmoni. Ada 9 karunia terdaftar dalam 1 Korintus 12. Ada 7 karunia terdaftar dalam Roma pasal yang ke-12. Dan ada 5 karunia yang terdaftar di dalam kitab Efesus pasalnya yang ke-4. Semuanya saudaraku dikaruniakan, diberikan, dinyatakan oleh Tuhan. Beda-beda memang, ya. Dan Tuhan ngasih kita juga, saya percayalah nggak cuma 1 ya. Tetapi saudara, yang terpenting bukan jumlah. Yang terpenting adalah bagaimana seluruh karunia itu diaplikasikan untuk jadi berkat buat orang lain. Jadi berkat buat gerejanya, tempat di mana Tuhan taruh saudara, ya, Tuhan di mana percayakan saudara. Tapi juga saya percaya akan jadi berkat bagi komunitas kita. Nah, kalau orang bertanya, bagaimana saya tahu Pak apa yang menjadi karunia saya? Simple, mulailah untuk mempelajarinya. Nomor 1, kita nggak punya waktu banyak di sini untuk mengeksplor satu demi satu, tapi saya percaya ada banyak pelajaran yang baik yang kita bisa bawa untuk pengembangan kehidupan. Temukan karunia saudara, lalu kemudian pakai, ya. Kalau kita nggak pakai, kita nggak tahu apa yang jadi karunia-karunia yang Tuhan beri itu. Lalu kemudian develop itu, ya, kembangkan itu supaya apa? Jadi semakin tajam, sehingga kemudian ketika kita memakainya, banyak orang yang menjadi terberkati oleh apa yang kita lakukan dan apa yang kita kerjakan itu. Dan tentu saja semuanya itu bukan untuk kemuliaan kita, bukan untuk kepujian bagi nama kita. Tidak, ya. Semuanya itu harus kembali kepada siapa? Kepada sumbernya. Siapa yang jadi sumber? Tuhan.
Semuanya itu harus dipakai untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan ingat, tidak ada seorang yang punya semua, nggak ada, saudara. Ya, masing-masing Tuhan kasih beda-beda. Ingat, karunia itu nggak ada. Oh, kalau mujizat kayaknya lebih keren deh daripada misalkan berbahasa roh, ya, menafsirkan bahasa roh. Oh, kalau bernubuat kayaknya kok lebih keren daripada karunia pengetahuan, ya, the gift of knowledge, atau seringkali mungkin disebut dengan istilah marifat, ya, atau hikmat, karunia hikmat, kayaknya kok lebih keren. Tidak ada yang satu lebih keren dari yang lain. Itu mengajarkan kepada kita bahwa kita saling membutuhkan satu terhadap yang lain. Sebabnya kalau kita baca terus di dalam kitab 1 Korintus pasal 12 dan seterusnya, kita menemukan misalkan Rasul Paulus memakai analogi tubuh untuk penggunaan daripada karunia-karunia itu. Lihat tubuh kita, ada kepala, ada badan, ada tangan, ada kaki. Di tangan juga ada jari-jari, ada lengan, dan lain sebagainya. Ya, di kepala kita nih ada mata, ada telinga, ada mulut. Saudara, semua ini menggambarkan kepada kita apa? Bahwa setiap bagian di tubuh kita ini saling membutuhkan satu dengan yang lain in order supaya dikatakan kita bisa bergerak, kita bisa hidup, kita bisa menghasilkan banyak hal lewat keberadaan kita ini. Ketika apa? Ketika semua bagian ini terkoordinasi dengan baik. Ya, unity and harmony. Nah, di mana saudara bisa menumbuh kembangkan? Pertanyaannya sekarang, karunia-karunia itu. Di dalam komunitas. Itu sebabnya saudara yang belum ada di Komsel, gabungkan diri saudara dengan segera. Di komunitas. Saudara, di komunitas itu kita diayomi, kita digembalakan, dan kita juga tumbuh kembangkan kerohanian kita tentu saja nomor satu, dan karunia-karunia yang ada pada kita juga dimunculkan, ditimbulkan. Kita pakai itu, kita praktekkan, kita aplikasikan itu di komunitas kita, di komsel-komsel kita. Dan komsel harus menjadi tempat pembiakan, pelatihan, ya, penajaman daripada karunia-karunia. Saudara, saya mendorong untuk setiap gembala komsel, kingdom, community untuk mulai ya membangkitkan ini yang ada pada anggota-anggotanya. Saya percaya lewat semuanya ini gereja bertumbuh, gereja sehat, gereja kuat, gereja menjangkau, gereja memuridkan. Dan saya percaya akan ada pengutusan-pengutusan, kuasa Tuhan dinyatakan. Ya saudara, saya percaya sign and wonders akan terjadi. Dimulai dari komsel, kemudian ke komunitas yang lebih luas, dan sampai kepada masyarakat. Nama Tuhan dipermuliakan. Dan biarlah kiranya ini boleh terjadi buat semua kita, saudara, yang hari ini sama-sama mendengarkan akan renungan singkat ini. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih, biar kiranya nomor satu, kami mengerti sumbernya adalah Engkau sendiri. Nomor dua, kami tahu karunia itu sudah ada pada kami. Itu diberikan. Nomor tiga, kami punya tanggung jawab untuk menemukan, untuk memakai, dan untuk mengembangkannya. Dan lebih daripada itu, biar di dalam dan lewat semuanya, kehidupan kami ini jadi berguna, berdampak, signifikan. Sehingga akhir daripada segala sesuatu, dan ini yang paling utama, nama Tuhan dipermuliakan. Kami mengucap syukur, biarlah kiranya kerajaan-Mu diperluas. Sekali lagi namamu ditinggikan senantiasa. Dalam dan lewat kehidupan kami. Terpujilah Engkau ya Bapa dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati saudara. Haleluya.